Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Eka Friska Permatasari dengan NIM 1904411100132. Di sini saya dari kelas Data Science 7B. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS. Buatlah analisa dengan menggunakan metode Baking Ensemble Learning pada data klasifikasi Parkinson dataset dan juga Glass Identification dataset. Tugasnya menjelaskan deskripsi data, tipe data dari dataset jenisnya apa saja, melakukan analisa dengan menggunakan library, dan juga penjelasan dalam bentuk video dan kode program. Oke, langsung saja kita implementasikan. Di sini seperti biasa, basicnya ada import pandas as pd, import numpy as np, from time import time. Untuk time-nya sendiri merupakan waktu assembly learning-nya. Yang pertama adalah kita upload dataset dari Parkinson. Di sini saya sudah menguploadnya. Lalu kita klik. Itu di Parkinson tadi terdapat 24 kolom dan indeks 1 sampai 23 adalah atribut dan juga indeks 23 merupakan label yaitu status. Jika sudah di-run, maka hasilnya akan seperti di bawah ini. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat kolom non-null count dan data type. Di sini ada objek, integer, float 64, integer. Lalu di sini floatnya ada 16, integernya ada 7 dan juga objeknya ada 1. Kemudian di bawahnya di sini kita menambahkan library. Di sini ada Ensemble Baking. Modelnya ada yaitu cross file score. Ini fungsinya untuk mengetahui nilainya nanti. Lalu ada repeat stratified scaffold. Kemudian kita run. Jika sudah, di sini ada kita masuk ke model baking classifier. Untuk pengertiannya sendiri, baking classifier adalah bootstrap aggregation yang dimana nanti kita akan mengambil data yang kita buat sampel. Lalu kita buat sampel baru dan kita bisa menentukan berapa sampel yang akan diambil dari data aslinya. Ini maksudnya repeat 2 adalah pengulangan dari split. Dan untuk scoringnya untuk mencari nilai akurasinya. Lalu kita print mean accuracy. Jika sudah, kita run. Jika sudah berhasil di-run, maka akan muncul mean accuracy-nya. Di sini rata-rata akurasinya adalah 0,844, steady-nya 0,022, dan runtime-nya 1,899 second. Kemudian jika sudah, ini merupakan persen-persenannya. Mengambil berapa persen dari data tersebut. Jadi ada 1, 25, 5, 75, dan 1. Nah, jika sudah di-run, akan muncul seperti itu. Lalu kita coba untuk print sum. Nah, bisa dilihat repeat-nya 2, split-nya 2. Nilai yang akan muncul pengulangan dari split yaitu sebanyak 4. Nah, bisa dilihat ini merupakan 10%, nilainya ada 4. 25% nilainya ada 4, 50% juga nilainya ada 4. Begitupun seterusnya.
Lalu jika sudah, kita ke PLT figur. Di sini file size-nya 16,8, PLT box plot, sum values, label sum case, show means true. Nah, bisa dilihat di sini nilai rata-rata akurasi yang paling tinggi adalah di 75%, yaitu dengan nilai 0,89. Dan yang paling rendah adalah 10% dengan nilai 0,83. Itu merupakan penjelasan dari dataset Parkiston. Nah, kemudian kita akan menjelaskan tentang dataset class identification. Nah, sama seperti Parkiston, kita mengupload class identification di sini. Lalu kita copy ini. Kode. Nah, ininya kita ganti class identification. 23-nya kita ganti 10 sesuai dengan kolom atributnya. Lalu kita run. Nah, jika berhasil nanti akan muncul seperti ini. Ada kolom, not null count, dan data tipe. Jadi data tipenya integer semua, ada 11. Lalu kita kode. Selanjutnya, jika sudah, kita ini model bagging classifier-nya kita taruh di sini. Taran. Nah, di sini rata-rata akurasinya jadi 0,724, STD-nya jadi 0,019, dan juga waktu run-nya 1,706 second. Nah, jika sudah, kita tambahkan kode. Lalu kita cari persenannya. Kita run. Nanti hasilnya setelah di run akan muncul seperti ini. Kita tambah kode. Kita print sum sama seperti Parkinson tadi. Nah, ini merupakan hasil dari class identification. Nah, di sini ada 10% array, hasilnya sama kayak Parkinson, ada 4 nilai. Yang 25% juga ada 4, 50%, lalu 75 sampai 100%. Lalu setelah itu kita copy ini. Kita paste. Lalu di run. Nah, hasilnya jika sudah di run akan seperti ini. Jadi untuk nilai akurasinya
Yang paling besar ada di 50% dan 100%. Dengan nilai 0,775 ke atas, dan yang paling rendah ada di 10% dengan nilai 0,665. Sepertinya seimbang untuk 50 dan 100% di titik yang paling teratas, dan yang paling rendah adalah 10% dengan nilai seperti ini. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.